anak umur 5 tahun hamil? Karena dia belum period, dia belum terjadi pematangan daripada sel-sel telur. Harus matang dulu sel telurnya. Ketika dia matang tidak dibuahi, dia period. Kalau dia sudah dibuahi, ya dia tidak period. Kemudian dia berkembang menjadi janin. Jadi hamil itu baiknya di umur berapa? Damn. Good. Pertanyaan yang sangat baik. Di atas 20 tahun. Karena di atas 20 tahun itu rongga panggul sudah terbentuk dengan sempurna. Ya, kemudian hormon-hormon sudah bekerja secara optimal. Dan untuk wanita 20 tahun biasanya secara kan hamil itu juga psikologinya mesti matang. Memang dia menginginkan untuk mengurus anak, dia juga sudah bisa memberikan judgment lebih wise, ya kan? Jadi Nada, nanti kalau kamu menikah usahakan di atas 20 tahun, jangan buru-buru ngebet-ngebet pengen buru-buru ini. Check the career dulu, apa tujuan hidup kamu dulu, capai itu. Gitu loh. Ya dok, aku juga baru boleh pacaran 25 kok dok. Aska 25 juga? Kok pertanyaannya dijawabnya dengan I mean, Aduh. okay, well then no. Aska, kenapa dia harus 25 sementara kamu boleh younger? Because I am cool. Siapa bilang? Kamu bisa menahan diri kamu ketika pacaran tuh? No, Kan? Ya, kalau bisa bayar, ada nggak bisa juga dia. Nggak bisa juga dia melarang. Wait. Yes, I can. Harus bisa, yes I can. Yes, I can. know kapan saya harus menjaga diri saya. Wait, this is Karena bad. ketika kamu pacaran dan kamu terbawa oleh nafsu, ingat Nada, ketika kamu terbawa oleh nafsu, lupa tuh semua dunia. No, Lupa agama, lupa bahwa kemungkinan ini yang diajarkan oleh pendidikan seks, lupa semua. Wait. Okay, if it's sex, I can hold myself down. Kalau sex, I can hold myself down. Seringkali mungkin Aska bisa menahan, cuman ciuman aja. Tapi kalau ceweknya lebih agresif gimana? Dia tiba-tiba buka baju kamu, buka itu. Apa kamu bisa menahan? Aku punya pasien ya, ketika dia konsultasi remaja hamil SMA, dia mengatakan, ya saya juga sebenarnya sudah menahan dok, tetapi bagaimana yang membuka baju saya pacar saya yang hamil ini. So, Yes, I can. kamu harus yang bisa menjadi pemandu. No, I don't want to do that. Kita lakukan nanti itu kalau kita sudah kawin. Bisa nggak kamu bilang begitu? Nada dan Aska, yang namanya penyimpangan seksual itu ada base kelainan behavioralnya, kelainan kepribadiannya. Apa saja? Misalnya suka dengan anak kecil, itu penyimpangan seksual. Suka suka memukul, mengata-ngatai, sudah dikata-katain, dia itu menangis, baru dilakukan hubungan seks. Itu sadis masokis juga, ya. Atau misalnya suka terhadap benda-benda tertentu, fetis, ya. Kamu pakai ini dong, stocking yang warna hitam, atau kamu bra-nya juga mesti yang bright, misalnya. Itu udah mulai fetis tuh. Melihat binatang, ya juga suka dengan binatang dan ingin melakukan misalnya dengan ayam, dengan angsa, itu yang namanya bestiality, itu juga ada. Atau kamu juga harus hati-hati ketika kamu naik kereta penuh atau kamu naik bis penuh, tiba-tiba ada orang yang menggosok-gosokkan badannya ke kamu, itu Freudism. Ya, dia mendapatkan kepuasan seks dengan menggosok, tiba-tiba kok aku basah ya, ini apa, pas dicium itu adalah bau daripada sperm. Nah itu juga adalah orang-orang yang Freudism. Kalau kamu lagi kumpul-kumpul sama teman-teman kamu, tiba-tiba datang seorang laki-laki turun dari motor, pakai jubah, dia buka ininya untuk mempertontonkan. Itu adalah exhibitionism. Makanya ada juga kan kasus-kasus kayak orang memperkosa ayam. Itu bestiality. Bukan hanya ayam, mayat juga ada. Mayat? Itu necrophilia. Sekarang kan yang menjadi pertanyaan, kenapa ya ada orang-orang yang seperti itu? Selalu base-nya mereka dibesarkan oleh keluarga yang tidak harmonis, or kamu dibully dulunya waktu kecil, dibanding-bandingkan dengan siapa,
atau dipaksakan untuk menjadi sesuatu yang bukan menjadi diri kamu sendiri. Ada beberapa orang juga pernah mengalami pelecehan seksual. Ketika kamu kecil, kamu nggak sadar dilecehkan. Misalnya disodomi. Maka dia 75% orang yang disodomi akan menyodomi lagi nantinya. Di sekeliling kita tuh banyak predator-predator seksual yang tidak secara sengaja. Bukan tidak sengaja, yang sengaja memang mencari orang-orang yang polos, yang tidak mengetahui tentang seks untuk dilakukan Because I'm very polos. hal seperti itu. Banyak sekali lah penyimpangan-penyimpangan yang kadang-kadang kita juga dianggapnya seperti hal yang wajar. Misalnya ada orang mau melakukan hubungan seks dengan istrinya, dia mesti ambil serbet dulu, dia cium-cium dulu serbetnya, baru dia terangsang. Itu fetish. Ada yang begitu.